Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Ya, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar muatan matematika, yaitu mengenai hubungan antar garis. Nah, materi kita pada kali ini yaitu tentang garis berpotongan dan garis berimpit. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, materi kita yang pertama yaitu tentang garis berpotongan. Apa itu garis berpotongan? Dua garis itu dikatakan saling berpotongan apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan berpotongan di salah satu titiknya. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini ada gambar dua garis, kita sebut garis M dan garis N. Nah, dua garis ini saling berpotongan. Nah, titik potongnya ini disebut sebagai titik O. Nah, titik O ini adalah titik potong dari garis M dan garis N. Paham ya? Nah, kemudian garis berpotongan itu ada dua macamnya, yaitu garis berpotongan tegak lurus dan garis berpotongan tidak tegak lurus. Nah, kita akan mempelajari yang garis berpotongan tegak lurus dulu. Nah, jika dua garis berpotongan tegak lurus, maka sudut yang dihasilkan adalah sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku tersebut memiliki besaran 90 derajat. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, garis AB ini ya, garis AB ini berpotongan tegak lurus dengan garis CD. Ya kan, tegak lurus ya. Nah, dari perpotongan garis ini terbentuk 4 sudut siku-siku. Ya. Nah, titik potongnya ini disebut sebagai titik O. Nah, berarti kita lihat titik sudut yang pertama, yaitu sudut apa? Ya, pertama yaitu sudut A. Ini sudut A. Sudut A, O, D. Nah, ini sudut siku-siku yang pertama. Sudut A, O, D. Kemudian sudut siku-siku yang kedua yaitu sudut B, O, D. Kemudian sudut yang ketiga yaitu sudut C, O, B. Kemudian sudut yang keempat yaitu sudut siku-siku yang keempat ya, maksudnya itu adalah C, O, A. Nah, besar keempat sudut ini yaitu sama, berapa? 90 derajat, karena perpotongannya ini kan tegak lurus dan membentuk sudut siku-siku. Ini ya, paham ya? Nah, kemudian yang kedua yaitu garis berpotongan tidak tegak lurus. Jika dua garis berpotongan tidak tegak lurus, maka akan dihasilkan sudut-sudut yang tidak sama besar. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah dua garis yang berpotongan tidak tegak lurus. Nah, ini ya, garis KL ini berpotongan tidak tegak lurus dengan garis MN. Ya, sama membentuk 4 sudut. Nah, titik potongnya itu di sini ya. Nah, disebut sebagai titik O. Nah, kemudian 4 sudut itu yaitu apa saja? Sudut KON, sudut MOL, kemudian sudut MOK, dan sudut LON.
ya, membentuk 4 sudut. Nah, kemudian sudut MOK, sudut yang ini memiliki besar yang sama dan terletak saling bertolak belakang dengan sudut LON, ya. Nah, begitu pula dengan sudut KON, ini juga memiliki besar sudut yang sama dengan sudut mana MOL karena bertolak belakang juga. Paham ya? Nah, kemudian di sini ada perbedaan garis sejajar dan garis berpotongan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai garis sejajar ya. Nah, sekarang ciri-cirinya antara garis sejajar, garis berpotongan tegak lurus, dan garis berpotongan tidak tegak lurus. Yang pertama, ciri-ciri dari garis sejajar. 1. Yaitu terdiri atas 2 garis yang saling berdampingan. Tidak membentuk sudut karena tidak saling berpotongan. Ya kan, kalau garis sejajar itu kan tidak berpotongan. Ya kan, walaupun ditarik garis sampai tak terhingga. Nah, contoh di kehidupan sehari-hari adalah lintasan lari dan tanda pembatas jalan. Ada juga senar gitar, itu juga termasuk ke garis sejajar. Kemudian yang kedua yaitu garis tegak lurus. Ciri-cirinya terdiri atas 2 garis yang berpotongan secara tegak lurus, ya kan, ini gambarnya. Kemudian membentuk sudut siku-siku yaitu sudut sebesar 90 derajat. Ya kan, setiap sudutnya ini membentuk sudut sebesar 90 derajat. Nah, contoh di kehidupan sehari-hari adalah pada persimpangan jalan. Ya, persimpangan jalan itu garisnya misalnya digambar garis itu seperti garis berpotongan tegak lurus. Kemudian yang ketiga yaitu garis berpotongan tidak tegak lurus. Ciri-ciri yang pertama yaitu terdiri atas 2 garis yang berpotongan tidak tegak lurus. Ini ya gambarnya. Kemudian membentuk sudut yang besarnya itu berbeda. Iya. Kalau garisnya itu tidak tegak lurus, maka sudut yang dihasilkannya pun juga akan berbeda, tidak akan sama seperti garis yang berpotongan tegak lurus. Nah, contoh di kehidupan sehari-hari adalah perpotongan rel kereta api. Ya, perpotongan rel kereta api itu seperti garis yang berpotongan tidak tegak lurus. Nah, kemudian yang kedua kita masuk ke materi garis berimpit. Apa itu garis berimpit? Nah, 2 garis itu dikatakan berimpit jika kedua garis tersebut memiliki paling sedikit 2 titik persekutuan. Garis yang saling berimpit itu terletak pada satu garis lurus, sehingga hanya terlihat sebagian satu garis saja. Sekarang kalian perhatikan contoh berikut ini. Nah, di sini ada contoh jam yang menunjukkan pukul berapa? Pukul 12.00. Nah, jarum pada jam analog ini kan terletak pada satu garis lurus, ya kan? Menunjuk ke jam berapa ini? Menunjuk ke arah jam 12. Nah, ini kan pada jam ini kan ada dua jarum ya. Nah, jarum yang pendek ini tertutup dengan jarum yang panjang yang terletak satu garis lurus juga ke angka 12. Lah, inilah yang disebut sebagai garis berimpit. Terletak pada satu garis lurus sehingga yang terlihat itu hanya sebagian satu garis saja. Ya, jadi ini jarum yang pendek ini tertutup dengan jarum yang panjang. Jadi yang terlihat hanya sebagian satu garis saja, yaitu jarum yang
panjang. Padahal pada contoh ini terdapat 2 jarum. Paham ya? Nah, kemudian contoh yang kedua, misalnya ada garis A dan garis B. Garis A yang merah dan garis B yang biru. Nah, garis ini juga terletak pada satu garis lurus, ya kan? Bertumpuk ya ini ya. Nah, ya, sehingga garis ini yang terlihat hanya sebagian satu garis saja. Yang B ini kan yang terlihat hanya sebagian, ya kan? Yang lainnya tertutup oleh garis A. Inilah yang disebut sebagai garis berimpit. Mudah ya? Paham ya? Iya, mudah sekali kok. Nah, anak-anak, sekian penjelasan dari Bu Guru. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bu Guru ucap terima kasih, selamat belajar, selalu jaga kesehatan, dan semoga kita bisa segera dipertemukan di pembelajaran tatap muka. Sekian anak-anak, Bu Dewi ucap salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.